Start recording. Oke, minimize. Ya, kita mulai dari kelompok pertama dulu. Di kelompok pertama nanti ada saya sebagai supervisor, terus ada Bu Eva selaku coach. Habis itu ada Pak Surya sebagai coaching. Nah, Oke, siap. untuk hari Kalau quote itu berarti yang punya yang memberikan solusi. Quote gitu. ya jenengan yang Punya menerima masalah. yang bahasa gampangannya jenengan yang dicoba hati Pak Suryo gitu Rungok aja. nih. Rungok nih ya. Oke, itu saya hanya memantau jalannya Hmm. kegiatan coachingnya jenengan berdua. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan saya off cam dulu untuk memantau jenengan. Oke. Baik, makasih Pak Endar. Gini Bu Eva, ini ada suatu yang ingin saya obrolkan tentang pembelajaran yang ada di kelas saya. Jadi eh, pembelajaran di kelas saya itu di jam-jam terakhir, jam rawan, kisaran jam 2 itu untuk siswa motivasinya itu menurun. Padahal di jam-jam jam 3 itu saya sudah memberikan suatu ice breaking untuk memulihkan motivasi siswa agar lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Tapi dalam kenyataannya eh, motivasi siswa dalam pembelajaran itu masih kurang. Nah, di situ harapan saya sih, saya berkonsultasi coach dengan Bu Eva ini ingin menjelaskan suatu problem di situ eh, tentang proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas saya gitu. Jadi harapannya dalam proses pembelajaran itu terjadi suatu imbal balik antara pendidik dan siswa agar pembelajaran tujuan pembelajarannya itu tercapai. Di situ untuk pembelajaran yang diharapkan itu untuk petunjuk dari Bu Eva itu seperti apa gitu. Oh iya, nggih. Terima kasih Pak Suryo untuk masalah yang sedang dihadapi panjenengan, yaitu tentang motivasi siswa yang rendah untuk belajar pada waktu jam 2 nih, jam siang gitu nih. Terus saya sebelumnya ingin mengetahui dulu bagaimana kondisi anak-anak itu ketika pembelajaran itu sedang berlangsung. Apa yang mereka kerjakan? Ya, untuk apa itu pembelajarannya itu kalau di jam saya itu jamnya kan full. Dalam arti jam full itu mulai jam 7 sampai jam 3. Jadi di situ pembelajaran yang dilakukan ya 1 jam untuk teori, selanjutnya untuk praktek. Nah, tapi untuk praktek di akhir waktu sekitar jam 2 itu mengalami kejenuhan mungkin. Itu sehingga apa yang saya lakukan eh, melaksanakan ice breaking, entah itu ice breaking yang menantang untuk siswa lebih termotivasi agar kejenuhan dalam proses pembelajaran itu tidak mengalami kejenuhan karena dengan waktunya yang full day, jadi jam 7 sampai jam 3 kan gitu. Jadi saya berusaha lah nanti untuk melaksanakannya ice breaking itu ya akan lebih menantang lagi. Jadi harapannya pembelajaran dan motivasi siswa itu lebih
fokus dalam pembelajaran gitu. Pak Suryo. Pak Suryo sudah melaksanakan beberapa hal yang mampu untuk membangkitkan motivasi siswa ketika belajar pada waktu siang itu nggih. Mungkin anak-anak itu agak jenuh atau bagaimana karena terlalu lama. Kemudian saya ingin mengetahui contoh dari aksi yang jenengan lakukan, ice breaking dan sebagainya itu apa? Mereka mampu membangun niat untuk tidak malas-malasan belajar itu. Ya, untuk ice breaking yang sudah saya lakukan selama proses pembelajaran ya siswa saya suruh untuk merenggangkan ototnya agar tidak terjadi kejenuhan, hal-hal yang terkait dengan kegiatan, mungkin siswa saya suruh untuk mendengarkan musik, dia praktek sambil bikin suatu konten video dan dikirim di di HP saya gitu. Tapi untuk motivasinya selama saya lakukan ice breaking seperti itu untuk daya motivasinya itu masih rendah seperti itu. Oh iya Pak. Kemudian Kak, karena jenengan sudah berusaha, kemudian sudah memberi beberapa hal yang bisa membangkitkan anak-anak untuk lebih berniat belajar lagi. Aksi yang jenengan laksanakan itu apa? Rencana ke depannya? Rencana ke Untuk depan agar tetap bisa lebih baik. untuk rencana ke depan itu nanti saya berpikir ada dua nanti rencana yang akan saya lakukan. Untuk yang pertama mungkin dalam kegiatan praktek itu nanti akan saya bikin suatu kelompok. Jadi dalam kelompok itu nanti terdiri mungkin sekitar 5 dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di mana siswa yang giliran praktek itu tidak ada yang menganggur, jenuh, dalam arti jenuh itu menunggu giliran untuk praktek. Jadi nanti kalau kita bikin kelompok 5 siswa dalam satu kelompok, dari jumlah bahan engine yang kita gunakan sekitar 7, jadi nanti di situ tidak ada siswa yang menganggur. Jadi semuanya siswa berkegiatan. Dan di situ nanti rencana saya setelah kegiatan praktek, siswa akan saya suruh untuk mempresentasikan hasil yang sudah dipraktekkan tadi. Itu harapan saya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti gini, asumsi saya dalam pembelajaran itu kan ada dua jam untuk, bukan 2 jam sih, ada sekitar 15 menit untuk istirahat. Nah di situ nanti saya berusaha di jam siang, jadi istirahatnya itu hanya istirahat siang, seperti semisal jam setengah 12 sampai jam setengah 1 itu kita istirahatkan gitu. Jadi tidak jam 10 istirahat, itu tidak, tapi langsung jam setengah 12 sampai jam setengah 1. Dan setengah 1 itu kita mulai pembelajaran lagi. Karena asumsi saya kalau seperempat istirahat itu waktu yang mepet banget, apalagi dengan kondisi siswa yang banyak, umpel-umpelan untuk kantinnya itu. Jadi saya nanti berkolaborasi dengan pihak kepala sekolah dan wakil kepala sekolah agar merubah jam istirahatnya. Jadi satu hari itu istirahatnya cuma 1 jam, tapi untuk durasinya hanya dimulai dari jam setengah 12 sampai setengah 1. Itu yang nanti saya akan harapkan. Mungkin karena jamnya itu jam 7 sampai jam 3 sore, siswa mengalami kejenuhan yang jenuh, titik jenuhnya pasti. Itu apalagi belum lagi kepotong hal-hal yang
sifatnya eksternal. Itu harapannya, Ibu. Nggih, luar biasa. Pak Suryo sudah mampu untuk memetakan dan merencanakan apa yang akan diambil untuk langkah-langkah perbaikan agar anak-anak mampu untuk terus belajar dengan giat. Kemudian setelah itu mungkin ada lagi beberapa hal selain yang dua tadi, Pak. Mungkin ada alternatif lain yang bisa jenengan berikan atau jenengan praktekkan untuk mengatasi ini. Ya, secara prinsip 2 itu yang akan kita lakukan. Jadi untuk eksekusinya, untuk aksi nyatanya nanti kita tunggu di semester 2 untuk eksekusinya. Tapi ini mungkin hanya berlaku di jam produktif. Nah, itu tinggal nanti kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan pihak kepala sekolah ataupun waka-waka. Karena tingkat kejenuhannya maksimal. Itu Ibu mungkin. Nggih, Bapak sudah bisa memahami. Artinya apa yang akan menjadi rencana Pak Suryo itu semoga dapat terlaksana. Kemudian tanggung jawab apa yang bisa Pak Suryo lakukan untuk mengatasi masalah itu? Artinya untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan tersebut. Ya, untuk komitmen karena kita komitmen yang saya lakukan karena kita itu mendidik murid karena pembelajarannya itu berpusat pada murid. Jadi apa yang dikeluhkan murid sebisa mana mungkin akan saya wujudkan, dalam arti wujudkan itu untuk tujuan pembelajaran, yaitu untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi nanti kita secara berkesinambungan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk menerapkan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Terus sekarang dari semua tadi yang jenengan aturkan tadi, perasaan Pak Suryo sekarang bagaimana? Apakah masih ada sedikit kegalauan atau karena anak-anak yang awalnya kurang berminat ketika jam siang itu, setelah jenengan mencoba mengambil beberapa langkah solusi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab yang akan dilaksanakan, itu perasaan Pak Suryo bagaimana untuk sekarang? Untuk perasaan ya intinya saya berusaha untuk mensukseskan itu, dalam arti sukses itu untuk pembelajaran yang tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, dan sebisa mana mungkin rencana atau visi yang saya terapkan di sini semuanya bermuaranya untuk murid. Itu Ibu. Untuk perasaannya tetap berusaha senang kita. Kemudian setelah kita berbincang setelah proses coaching ini, apakah ada perubahan dari sebelum kita melakukan perbincangan dan sesudah kita saling sharing ini, Pak? Untuk apa itu sharing ini, untuk rencana yang akan saya laksanakan belum tercapai, dalam arti belum tercapai, belum terlaksana. Tapi untuk pemberian ice breaking itu yang saya tanyakan tadi, kita kembali ke awal tadi, bahwa dengan ice breaking itu motivasi siswa masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan untuk motivasinya, dan saya mencari rencana yang lain, yaitu itu tadi untuk menambah. Iya, itu tadi. Itu rencananya seperti itu. Pak Suryo, dari perbincangan ini sudah dapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat ada bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam pembelajaran yang pada intinya tujuannya adalah berpusat pada murid. Demikian, Pak. Iya, terima kasih Bu Eva untuk quotes-nya di siang hari ini. Mungkin lain waktu
Kalau saya membutuhkan coach lagi, Ibu berkenan untuk memberikan solusi ataupun ngobrol-ngobrol santai untuk peningkatan mutu pendidikan yang berpusat pada murid. Terima kasih Bu Eva Nggih, Pak untuk Suryo. masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali untuk Bu Eva atas coachingnya. Em, Sebuah tatanan yang sangat kompleks dan sangat baik. Nah, kami berharap bahwa coaching yang dilaksanakan oleh Bu Eva pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk Bapak Suryo dan memberikan banyak sekali progres positif untuk kedepannya. Nah, Siap. lepas ini kita berganti peran Bu Eva. Bu Eva sebagai supervisor, saya sebagai coachingnya yang akan di-coach oleh Pak Suryo. Pak Suryo akan sebagai coachnya. Nah, untuk ini jadi setelah pelaksanaan ini mulai, Bu Eva bisa off cam dulu dan memantau pelaksanaan coach yang dilaksanakan oleh Pak Suryo kepada saya nanti. Oke, kita akan pesan. Oke, siap. Oke. Yes. Selamat siang Pak Suryo. Selamat siang Mas Endar. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Pak. Apakah Bapak hari ini longgar? Alhamdulillah longgar. Jadi begini Bapak. Hari ini saya sedikit ada problematika di sekolahan. Saya Nggih. ada masalah, misalkan Bapak berkenan untuk meluangkan waktunya, apakah boleh saya ngobrol sebentar dengan Bapak? Nggih, siap. Nggih. Monggo Mas Endar, siap. Jadi begini Bapak, tempo hari saya itu menerima SK, yaitu surat keputusan dari sekolah, itu yang menunjuk saya untuk melaksanakan beberapa kegiatan, yakni kegiatan ujian semester. Nah, kebetulan di pelaksanaan ujian semester itu panitia intinya semuanya adalah bapak ibu guru pejabat, yaitu bapak ibu guru stakeholder sekolah. Ya. Dan sedangkan saya hanya guru biasa, jadi saya merasa sangat tidak nyaman apabila saya harus mengkoordinir beliau-beliau stakeholder ini. Nggih. Saya harus memulai dari mana ya Bapak ya? Berarti dalam kegiatan PAS tadi ya Mas, Oke, di situ temen untuk rekan dalam kepanitiaannya iya, itu posisinya Mas Endar di posisi guru biasa, tapi oke, didapuk di dalam kepanitiaan iya, tuh. Lah di situ Mas Endar dalam melaksanakan kegiatan PAS itu kan sudah terdapat SK iya, yang sudah dikasihkan oleh si pihak sekolah. Nah, oke, di situ Mas Endar tujuan dari adanya SK itu kan berkolaborasi dengan satu kegiatan panitia tadi. iya, Berkolaborasi lah. Di situ Mas Endar eh, ada sesuatu yang mengganjal atau Mas Endar merasa minder atau gimana perasaannya waktu menerima SK itu? Jujur ketika saya menerima SK itu Bapak, saya itu merasa sangat kaget, di mana saya belum pernah mengampu hajat yang sebegitu besar dan ternyata saya ditugaskan di dalam elemen itu dan saya Ya, dituntut untuk mengkoordinir beberapa aspek yang ada di dalam SK itu. Nah, saya sebenarnya sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti stakeholder yang terlibat di dalam itu, ya di dalam itu akan tetapi
setelah melakukan komunikasi ini di dalam hati saya merasa ada kesan untuk kekeuh Bapak. Minder Saya minder, iya, kayak minder gitu, heeh. iya. Karena saya yang hanya guru biasa harus memberikan komando dan mengkoordinir jalannya kegiatan ini. Padahal di Mmm, dalam itu banyak sekali guru-guru senior yang terlibat di dalamnya. mhm Padahal mhm dan saya masih merasa saya terlalu muda untuk di bidang ini. mhm mhm mhm. Mmm, lah di situ kan, eee, pasti ada komunikasi, dalam arti komunikasi itu, eee, ngobrol dengan teman-teman yang terlibat. Nah, di situ untuk respon, dalam arti respon dari teman-teman yang terlibat itu kan pasti ada sesuatu yang, perlu dikerjakan secara bersama-sama, kan seperti itu. Lah, kalau kita bekerja secara bersama-sama, kita kolaborasi, di situ kan pasti ada sesuatu yang akan kita kerjakan secara bersama-sama, kan gitu. Jadi tidak tidak apa, ada rasa minder antara Mas Endar dan senior-senior karena kita bekerja kan berdasarkan SK yang sudah diterimakan kepada kita. Lah disitulah nanti ada suatu tanggung jawab yang muncul dari Mas Endar untuk melaksanakan tugas yang sudah dilaksanakan. Kan gitu. Siap-siap. Berarti sebenarnya apa yang sudah saya laksanakan ini posisinya tidak salah ya Bapak ya? Saya Tidak salah. sudah berkomunikasi Heeh, dengan baik, saling betul, bekerja sama. betul. Oke, siap. Betul, itu tidak masalah karena kita bekerja sesuai tupoksi yang sudah diamanahkan kepada kita atau Mas Endar kan gitu. Siap, Jadi nggak siap. masalah. Dan di situ kan jelas Mas Endar kan pasti memiliki suatu tujuan yaitu untuk mensukseskan kegiatan PAS. Jadi dalam arti kegiatan PAS itu lancar, sukses, tidak ada terkendala, kan seperti itu untuk tujuannya gitu. Lah di situ nanti dalam suatu panitia itu tujuan bersama untuk mensukseskan PAS kan gitu. Jadi Mas Hendar nggak perlu minder dengan teman-teman yang lain, tetap optimis walaupun Mas Hendar merasa muda itu kalau Mas Hendar mampu siap ya nggak masalah seperti itu. Siap, siap. Berarti kunci utamanya saya tetap dalam posisi seperti ini, membangun komunikasi yang baik, lalu Betul, saling berkolaborasi dengan rekan-rekan, dan yang betul. jelas tidak ada hasrat untuk menggurui guru senior ya. Jadi kita Nggak ada. tetap saling Kita bekerja sama gitu. betul, betul Siap. itu. Harapannya seperti itu betul. Jadi tidak ada istilahnya kita yang lebih pintar, kita yang merasa muda, lebih apa istilahnya, kita junior itu enggak ada. Karena dalam suatu tim itu kita berkolaborasi kan gitu. Karena tujuan sudah jelas bahwa kita akan mensukseskan kegiatan PAS Siap. gitu. Berarti kesimpulannya yang penting poin ini kita berjalan dengan baik untuk event ini Bapak ya. Betul, Yang betul. penting tidak meninggalkan koridor bahwa saya tetap harus menghormati karena beliau senior saya, Betul. tetapi saya tetap menjalankan tugas ini dengan dasar komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik untuk mensukseskan event pas ini ya, Pas perayaan itu, akhir semester. betul. Siap. Nggih, betul, siap. Terima kasih banyak Bapak Suryo untuk waktunya. Jujur, Siap. saya agak kesulitan untuk memecahkan permasalahan ini. Saya ada rasa Yes. sangat-sangat minder untuk Iya, menghadapi ini. betul, Mungkin siap. kalau saya Tenang nggak saja. siap, Yang siap Pak penting Suryo. itu komunikasi, kolaborasi, segala suatu permasalahan pasti bisa teratasi. Pasti ada solusinya. Gitu. Yang penting Siap, tetap kolaborasi dan komunikasi. siap, Karena siap, kita siap, siap, bekerja tim. siap, siap. Gitu. Nih, Oke. saya mengerti Mungkin sekali Pak Suryo. Siap. nggih siap. Nggih. Mungkin ada tambahan lagi yang perlu dicurhatkan, Mas Enter? Cukup? Sejauh ini cukup Bapak. Yang menjadi beban saya jujur poin ini.
Oke, siap. Setelah mengobrol Oke. dengan Bapak, saya dapat pencerahan. Terima kasih Pak Suryo. Mohon Oke, maaf terima mengganggu waktunya. siap. Nggih, lain waktu kita ngobrol lagi untuk Siap-siap. waktu yang nggih. Terima kasih. Siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah luar biasa untuk kegiatan coaching hari ini antara Pak Suryo dengan Pak Endar. Pak Suryo sebagai coach sudah mampu memberi solusi, kemudian meredamkan kegalauan hati dari Pak Endar tadi karena masih muda tapi sudah ditunjuk untuk menjadi panitia PAS di antara banyak stakeholder yang ada di situ. Dan solusi yang diberikan sangat sangat bermanfaat, yaitu dengan berkolaborasi yang baik, komunikasi yang baik, berjalan yang baik, tidak perlu ada perasaan minder dan sebagainya karena kita sama-sama bekerja dalam sebuah tim yang harus solid untuk melaksanakan kegiatan PAS. Luar biasa, semoga apa yang Pak Endar dan Pak Suryo rencanakan dan yang akan terlaksana ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Siap. Terima kasih Bu Siap. Eva. Terima kasih, Bu Eva. Ya Pak, selanjutnya kita bertukar peran lagi Pak Suryo, Bu Eva. Saya sebagai coachnya, lalu saya akan mengcoaching Bu Eva, Pak Suryo sebagai supervisinya. Supervisor ya. Oke. Nah, Pak Suryo silakan selepas Bu Eva memulai percakapan untuk off cam. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Eva, bagaimana kabarnya? Lama tak jumpa. Alhamdulillah luar biasa, saya sehat-sehat saja. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Pak, karena ini sedikit masalah, ada sedikit kegundahan di saya tentang pembelajaran anak-anak. Mungkin nanti Pak Endar bisa membantu memecahkan masalah ini dan memberikan yang terbaik untuk keadaan ini. Siap. Kalau boleh tahu apa Bu Eva permasalahannya? Begini Pak, anak-anak itu kalau pembelajaran yang biasa, maksud saya pembelajaran misalnya ceramah atau menerangkan di depan kelas itu banyak yang tidak mendengarkan atau mereka lebih asik dengan bicara dengan temannya atau kadang itu malah mencuri-curi main HP dan sebagainya. Kemudian saya ingin kondisi yang seperti itu dapat dihilangkan agar mereka dapat fokus dan konsisten terhadap pelajaran yang saya ajarkan begitu Pak. Itu kejadiannya sudah lama Bu Eva? Ya sebenarnya itu kalau dilihat itu ya sudah agak lama Pak mereka itu. Mungkin pembelajarannya itu apa kurang menarik atau bagaimana gitu. Tetapi saya mempunyai beberapa solusi yang mungkin bisa digunakan untuk mensiasati agar anak-anak itu mampu untuk berminat, untuk mempunyai motivasi yang tinggi terhadap pelajaran saya. Pak Endar. Kalau boleh tahu, solusi yang ingin Bu Eva terapkan itu apa Bu Eva? Solusi yang ingin saya terapkan, tetapi sebelumnya memang sudah coba saya terapkan, yaitu pembelajaran yang ada di luar kelas. Dengan misalnya praktikum, anak-anak itu kebetulan pelajaran saya kan pelajaran IPAS, jadi berhubungan dengan alam. Jadi mereka dalam pembelajaran ini bisa keluar dari kelas untuk meneliti materi yang mereka pelajari dengan langsung melihat ke luar kelas atau di lingkungan sekolah. Misalnya untuk penelitian tentang identifikasi makhluk hidup, tanaman, itu anak-anak meneliti tanaman putri malu. Di situ kita ada KPD-nya, lembar kerja siswanya, agar anak-anak itu mengamati tanaman putri malu itu ketika diberi rangsangan dingin dan panas itu bagaimana reaksinya seperti itu. Dan anak-anak ternyata sangat menyukai, mereka sangat antusias untuk mempelajari apa yang mereka harus pelajari itu gitu. Kemudian selain itu juga
pelajaran materi yang lain, misalnya perubahan zat itu, anak-anak membuat puding, jadi praktek di rumah, kemudian di situ ada kegiatan untuk apa untuk presentasi ya. Setelah selesai dibawa ke sekolah, kemudian presentasi dari pembuatan puding itu dapat terlihat campuran atau senyawa dan sebagainya yang terjadi misalnya antara gula dan air, kemudian dan sebagainya gitu ya Pak. Itu jadi anak-anak sangat tertarik, mereka antusias, akhirnya mampu untuk mempelajari dan tidak bosan. Gitu. Berarti pembelajarannya Bu Eva itu untuk membuat suasana di kelas lebih have fun, itu kita contoh ke praktik saat baik bernuansa di alam maupun praktikum yang sifatnya menghasilkan sesuatu. Jadi Oke. terkesan bahwa siswa itu punya aktivitas lebih yang sesuai dengan passionnya ya. Dan mereka bisa memilih untuk karya produknya itu, misalnya kayak puding itu berbagai macam puding, rasa-rasa macam-macam bisa, tapi di situ aslinya kan ilmunya itu pencampuran eh, antara bahan untuk puding itu terhubungannya dengan zat dan perubahannya dalam kimia gitu Pak. Jadi mereka itu menyukai, oh ternyata memang langsung seperti ini. Jadi tidak hanya teori di buku atau di kelas bahwa kalau gula dicampur dengan air, kemudian kalau susu dicampur dengan air itu nanti campurannya apa gitu. Jadi mereka lebih memahami, kemudian presentasi ke depan dan mereka sudah mampu menjelaskan. Selain itu, saya juga menggunakan metode problem based learning atau berdiskusi membuat kelompok gitu, biar anak-anak lebih bergairah dan aktif dalam pembelajaran. Juga selain itu juga saya berikan PPT itu, PowerPoint itu mereka sangat menyukai karena apa? Karena di sana sudah ada terlihat jelas, secara jelas ya materinya, terutama untuk materi yang bumi dan antariksa itu kalau hanya membayangkan saja mereka mungkin tidak begitu paham seperti apa planet itu, bumi, matahari, susunnya apa. Kalau dengan begitu alhamdulillah mereka mengerti dan sangat suka menyukai. Itu beberapa solusi yang saya ambil agar anak-anak tidak jenuh dalam pembelajaran saya. Keren sekali Bu Eva. Berarti intinya anak itu secara tidak sadar atau secara sadar itu melaksanakan praktikum IPA yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari ya Bu Eva. Nggih, Jadi yang terjadi ada di sekitaran kita itu. nggih. Ya keren sekali Bu Eva. Lalu ke depannya Bu Eva apakah mengalami kesulitan untuk hal ini nanti? Ya. Untuk kedepannya insya Allah kalau menurut saya tidak Pak, malah mungkin akan semakin baik dan berkembang karena sudah dicoba itu, mereka sudah sangat antusias, nilai yang dihasilkan, indikator dari hasil itu adalah nilai yang telah didapatkan itu juga lebih bagus. Jadi semua banyak yang di atas KKM karena kalau anak-anak suka itu maka mereka akan niat belajar dan akan berusaha mendapatkan nilai yang baik. Begitu. Saya kedepannya itu rencananya tetap konsisten insya Allah mengembangkan yang lebih baik lagi. Jadi pembelajarannya tidak terganggu, kemudian hasilnya juga malah lebih bagus lagi karena pemikiran anak-anak bisa lebih luas lagi. Demikian Pak. Keren sekali Bu Eva. Ya, berarti Ibu punya permasalahan untuk kegiatan pembelajaran di kelas, tapi sebenarnya Bu Eva itu punya solusinya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Bu Eva itu terkesan tidak ingin langsung menerapkan, harus dipendam dulu gitu. Oh ya, sebenarnya sudah diterapkan Pak ini, cuman untuk yang semester ini karena saya kegiatan kayak seperti ya PPG dan sebagainya itu, jadi anak-anak tidak bisa langsung praktek gitu. Nanti semester 2 insya Allah terulang lagi, semuanya akan memulai seperti tahun yang kemarin. Itu tahun kemarin semua sudah berjalan semua. Jadi anak-anak pembelajaran menggunakan yang di luar kelas dan praktikum itu sudah berjalan. Untuk yang sekarang yang saya gunakan masih pakai PPT itu. Mereka sudah antusias dan juga pengelompokan, pengorganisasian kelompok dalam model pembelajaran problem based learning. Anak-anak aktif dalam diskusi, anak-anak
aktif dalam mengeluarkan pendapat, kemudian mengerjakan LKPD dengan baik, mereka ingin dapat nilai yang baik juga karena saya memberi apresiasi, kemudian memotivasi mereka untuk lebih maju lagi. Itu yang saya terapkan untuk semester ini. Nanti semester ke depan akan melakukan praktek lagi seperti tahun yang lalu. Oke, ya keren sekali Bu Eva untuk pemecahan masalah yang Bu Eva hadapi sendiri. Nah, berarti kesimpulan yang didapat untuk hari ini apa Bu Eva? Kesimpulan yang saya dapatkan dalam coach ini yang awalnya sebenarnya saya masih agak ragu, gundah gulana bahwa bagaimana anak-anak itu mampu untuk menyerap pelajaran saya tanpa dia merasa bosan, tanpa merasa tertekan. Itu akhirnya setelah berbicara dengan Pak Endar ini istilahnya memberi pertanyaan yang membuat saya harus mengungkapkan sesuatu yang awalnya saya pendam. Terus kemudian dengan kita saling sharing ini akhirnya saya mendapatkan solusi itu menjadi lebih mantap gitu Pak. Lebih mantap akan bisa saya kembangkan lagi untuk lebih baik ke depannya gitu. Jadi setelah ini saya akan melaksanakan beberapa rencana tadi yang ada yang sempat tertunda, ada yang harus dilaksanakan lagi nanti semester depan sebagainya itu akan terus saya laksanakan secara konsisten dan komitmen saya dengan bantuan banyak sekali ini Bapak Ibu guru yang lain agar bisa saling berkolaborasi misalnya nanti kalau menyediakan apa LCD itu untuk PPT jenengan biasanya maksud saya banyak yang sangat harus saya libatkan juga kemudian untuk para waka-waka itu misalnya untuk sarana prasarana, untuk kesiswaan, untuk pengorganisasian siswa itu, untuk waka kurikulum itu juga sangat berperan semuanya. Juga ibu kepala sekolah gitu. Jadi di sini saya akan melaksanakan apa yang saya rencanakan, juga berkolaborasi dengan semua elemen yang ada di sekolah ini agar semua berjalan dengan baik tanpa tanpa ada masalah yang berarti gitu Pak. Intinya saya sangat berterima kasih atas coaching ini karena apa yang saya pendam itu dapat tersampaikan dan sudah diapresiasi Pak Endar dengan sangat baik. Sehingga saya merasa tidak ada kejenuhan, tidak tertekan, nggak ada. Akhirnya semakin gambaran di kepala saya itu lebih cerah gitu loh, padang istilahnya. Demikian Pak. Iya Bu Eva, Terima kasih sekali. Tugas saya untuk membimbing Bu Eva untuk elemen-elemen ini. Ya saya harap dengan ide dari Bu Eva itu dapat memecahkan masalah yang Bu Eva hadapi untuk saat ini. Ada lagi Bu Eva yang ingin disampaikan? Kelihatannya sudah Pak. Terima Oke, kasih. siap. Oke. Ya kalau begitu saya harap kedepannya untuk Bu Eva dapat bekerja dengan baik, dapat membimbing anak-anak dengan baik tanpa ada problematika seperti ini. Dan ide-ide dari Bu Eva dapat diterapkan dan tanpa ada kendala. Ya, mungkin itu aja Bu Eva yang bisa kita bahas hari ini ya. Oke. Matur suwun. Sami-sami. Buat Bapak Surya mau tambah. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Indar dan Bu Eva untuk kegiatan coaching hari ini. Bu Eva selaku coach dan Pak Endar selaku coach. Alhamdulillah untuk proses coachingnya sudah menerapkan alur percakapan Tirta. Di situ sudah muncul tujuan permasalahannya, identifikasi permasalahannya, dan tanggung jawabnya, pertanyaan berbobotnya sudah masuk dalam kegiatan coaching untuk siang hari ini. Bagus, alhamdulillah untuk proses kegiatan coaching saya kira semuanya berjalan baik dan tidak ada suatu kendala dalam proses coaching pada siang hari ini. Mungkin itu saja Pak Endar, Bu Eva. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Suryo. kasih. Terima kasih Oke, semuanya. sama-sama. Terima kasih.
Oke, ya, proses coaching pada hari ini kita sudah selesai. Nanti akan saya upload di YouTube. Nah, dan linknya akan saya share ke Bapak Ibu semuanya. Em, Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti Bu Eva. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kita sudah selesai ya. Baik, clear nih. Habis ini akan upload Pak Suryo. Oke, siap. Nanti Terima linknya kasih saya loh Pak share ke Iqbal. sini. Sampai bawah. Oke, berarti kita sudah selesai nih Dekon ya. Udah. Ini apa di YouTube? Angan-angan lah guru-guru. Hah? Apa Weh, di angan-angan. YouTube kok? Iya, upload YouTube. Heeh. Yang dulu. Nanti linknya tak kirim ke jenengan gitu ya. Jadi jenengan tinggal ngisi link gitu aja. Yes, Iya, yes. iya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, Clear. siap. Semua all-in Oke. clear. Oke, sampai jumpa. Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi Salam ya, Nia. wabarakatuh. Siap. Oke, saya izin live dulu.